Ngaji yuk, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Abu Ayud dalam kajian tematik bersama Al-Ustadz Aunur Rafiq LC Hafidahullah. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak dan mengikuti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar beribadah. Dan itu sudah kita maklumi tadi ya. Surat Ad-Dariyat nomor 56. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Makna ibadah dalam wahidhu, yaitu mentauhidkannya. Dan ketika Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, itu bukan karena kepentingan Allah kepada kita. Makanya Allah menjelaskan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya ketika meniru kalian hai jin dan manusia beribadah, bukanlah karena saja ingin dikasih makan dan minum, dikasih rezeki, tidak. Karena innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Ta'ala memberi rezeki yang kuat, yang tidak butuh kepada hambanya. Ini harus kita pahami. Jadi ibadah ini kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan Allah. Berbeda orang tua menyuruh anak, terkadang karena orang tua butuh dibantu anaknya. Dan nomor dua, Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita dengan 3 persyaratan. Pertama, orangnya harus muslim. Karena orang kafir tidak ada penghisaban, karena semuanya jelek. Tapi orang muslim maka ada penghisaban amal. Ketika orang itu muslim, pertama yang nomor 2, amal itu harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan agar ikhlas beribadah kepada Allah. Yang nomor 3, ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita pelajari masalah siap. Karena beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah kami, tidak ada contoh dari beliau, maka ditolak amal itu. Walaupun didasari dengan Islam, walaupun didasari dengan ikhlas. Ya, seorang Yahudi dia ikhlas, dia beramal, tetapi karena amalan yang mereka lakukan tidak cocok dengan perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menolaknya. Ini 3 persyaratan yang harus kita pahami. Karena apabila kita meninggal dunia, maka kita tidak membawa harta. Yang kita bawa adalah amal kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi dan akan kamu masuki, akan kamu nikmati di antara sebabnya amal.
sekalipun bukan amal murni, karena amal kita hanya sedikit dibandingkan dengan dosa kita. Maka Allah Ta'ala belas kasihan terhadap hamba yang beriman. Selanjutnya, penjelasan tentang masalah Ramadan yang akan kita masuki. Berikutnya halaman 20. Maka sallallahu alaihi wasallam yata'us sahura. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahur. Ya, ini termasuk sunnahnya beliau. Maka umumnya orang itu kalau tidur dia lebih nikmat tidurnya daripada sahurnya. Dibanguni enggak. Kayak kita hendaknya membanguni keluarga kita, anak-anak kita banguni. Maka dia sahur. Karena ini termasuk amalan yang diridhai Allah. Amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sahur, kata Syekh di sini Ali Musa Abdul Ta'ala rahimahullah ta'ala, wa hadha sahur alladhi zahata fihi katsirun minan nas. Sahur inilah yang banyak ditinggalkan oleh umumnya manusia. Zahata fihi katsirun minan nas, ditinggalkan oleh manusia, senang tidurnya daripada sahurnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahur ini. Walau jur'ata ma'in, walaupun satu teguk air. Dan tidaklah beliau menganjurkan kita sahur karena itu membantu kesehatan badan kita, membantu yaitu kelancaran fisik kita. Apalagi orang itu kerja siang harinya. Kenapa? Fa'innahu tahurun. Maka sahur ini membuat ceria hati kita. Wa barakatun, dan membawa berkah. Al-barakah mana al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Sedikit kita berhubungan sahur, subhanallah, keberkahan yang banyak. Waqad sammahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh beliau memberi nama orang-orang yang mau sahur ini al-ghada al-mubarak, makan pagi yang sangat mengandung berkah kebaikan yang banyak. Karena itu dianjurkan kita adanya mendekati subuh, kita sahur, nah, supaya badan kita ini sip, capek, tidak malas. Ketika kerja di tempat orang lain, kita tidak merugikan orang lain. Nah, inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perintahkan keluarga kita, anak kita yang siap, kita bangun dari sahur, walaupun sedikit. Mana dalilnya? Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, halummu ilal ghada'il mubarak, halummu ilal ghada'il mubarak. Mari kita sahur, karena sahur ini ghada itu maknanya makan pagi. Mana makan pagi itu ya, kalau sahur kan sebelum fajar subuh. Ayo kita makan sahur al-mubarak yang mengandung kebaikan yang banyak. Dan karena manusia ini butuh pula makanan yang masuk dalam perutnya, akan menjadi sebab sehat. Namun tidaklah kita diperbolehkan makan berlebih-lebihan. Ya, kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Karena tajawuzil haddi, melampaui batas itu membawa madarat diri kita. Makanya Allah Ta'ala melarang orang Yahudi, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, kamu jangan melampaui batas. Bahkan ahli kitab itu kalau dia yaitu berbuka menunggu ketika sudah lama waktu malamnya, dan itu menyelisih sunnah. Karena bukan berarti lama laparnya kemudian banyak pahalanya, tidak. Pahala itu akan dibagikan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya yang mengamalkan
perintah manusia suatu saat memadaratkan. Perintahnya Allah Ta'ala, perintahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat manfaat. Apa itu faedahnya? Fa'inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya orang yang mau sahur mengandung kebaikan yang banyak. Dan sahur karena kebutuhan fisik kita. Tapi Allah Ta'ala menganjurkan kita, beliau menganjurkan karena belas kasihannya Allah Ta'ala kepada hambanya, makan kamu. Selanjutnya pula manfaat sahur yang lain. Kalau orang itu kerja tahu untungnya semangat, walaupun panasan, berkeringat badannya, dan kerja itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi senang kalau dia tahu keuntungannya. Maka keuntungan orang beribadah melebihi daripada keuntungan dunia. Karena keuntungan dunia yang banyak, kita hanya merasakan sedikit. Kita punya mobil 100 jadi bagi satu. Di Malang punya rumah, Jakarta punya rumah, Jatim punya rumah, Bakal punya rumah, yang dibagi satu. Itulah dunia, mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit, dampaknya lebih banyak daripada kebutuhan. Tapi kalau masalah ibadah, semua yang kita amalkan untuk kita, tidak ada yang sia-sia. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Firman Allah, barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kita siang itu bukan untuk keluarga kita, tetapi untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita ini butuh dengan amal kita. Wa man asaa fa 'alaiha. Orang melakukan dosa dia juga menimpa kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang perlu kita pahami. Amal apapun yang kita lakukan, amal baik, tidak ada orang mencuri amal kita. Tidak ada orang mau pinjam pahala kita. Tidak ada orang bisa menghadiahkan pahala, tidak ada. Gimana menghadiahkan pahala? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya. Ya. Dan ini harus kita pahami agar kita semangat untuk beribadah. Bahwa ibadah tidak ada satu pun orang bisa mencuri pahala kita. Kalau dunia orang pinjam duit terkadang tidak dikembalikan. Dagangan rugi, tidak ada rugi bagi orang beribadah. Selanjutnya yang lain, dalil keutamaan kita sahur ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahihul Jami' dikatakan oleh Syekh Al-Albani, artinya adalah sahih. Nomor 3577. Bukan kalau kita punya silsilah hadis sahihah. Artinya, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersalawat, 'alal mutasakhirin, terhadap orang-orang yang sahur. Makna yusalluna di sini, kalau malaikat mendoakan kita. Jadi kalau kita sedang sahur, semua malaikat di langit itu mendoakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu, ya Allah, ya Allah, berikan ampun. Bahkan kita masuk di masjid ini dikelilingi oleh malaikat, hafatul bermalaikat, dikelilingi oleh malaikat dan selalu menjaganya diri kita. Subhanallah, keutamaan orang masuk di rumahnya Allah walaupun sederhana, mengalahkan hotel, mengalahkan yang lainnya. Ini adalah rumah Allah, Baitullah. Bagaimana makna Allah Ta'ala berselawat terhadap bulan sahur? Makna Allah Ta'ala yusni, memuji, ya, bukan mendoakan. Karena Allah Ta'ala yakni tidak berdoa. Allah Ta'ala yang menyuruh kita berdoa kepada Allah. Jadi makna inna Allah yusalli, maknanya Allah Ta'ala memuji, memuliakan, akan memberi pahala untuk orang yang sahur. Ada bermalaikat
malaikat, kita ini didoakan oleh malaikat. Subhanallah, malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah Ta'ala, tidak pernah maksiat kepada Allah, dan perintah Allah Ta'ala dilaksanakan oleh malaikat itu. Tinggal manusia ini banyak dosanya, dan kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, tapi kita sedikit beribadah, maksiat kita lebih banyak. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu, semoga kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Nah, inilah keutamaan sahur. Sahur yang kita makan dibandingkan dengan pahalanya, lebih banyak pahalanya. Qultu, berkata Syekh Muhammad Musa bin Nasr rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fis sahuri, seandainya tidak ada di dalam sahur ini illa syuhudu waktu sahri, illa syuhudu waktu sahri, melainkan menyaksikan waktu sahur al-mubarak yang penuh berkah ini, alladzi yanzilu fihi Rabbu jalla wa ala ila samai dunya. Waktu sahur ini Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tapi turunnya kita tidak tahu, karena turun apa itu, turun jabatannya bisa, turun gajinya bisa, turun dari mobil, ya turun banyak artinya. Kita paham turun, sudah turun, kita paham Allah turun ke langit dunia, tapi Allah Ta'ala tetap di atas. Apa kata? Fi sulusil lail akhir, 2/3 malam terakhir, 2/3 malam terakhir, dan 2 ke atas, ya. Ini upayakan kita bisa bangun sholat walaupun hanya beberapa rakaat. Karena saat itu Allah Ta'ala berfirman, man yas'al yu'ta, siapa yang minta Allah akan memberi. Wa man yastaghfir yughfar, siapa minta ampun Allah akan memberi ampun. Subhanallah, waktu-waktu yang mustajabah. Nah, fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, hal min sa'irin fa'atihi, adakah malam ini ada orang bangun yang memohon kepada saya, minta kepada saya, aku akan memberi. Nah, ini harus kita paham. Ya, kita bangun malam, ya, kalau tidak bisa 1 jam, setengah jam lah. Bayangkan kita ini kalau dibandingkan mencari duit dengan beribadah, masih banyak waktu mencari duit. Tapi keuntungan ibadah mengalahkan banyaknya harta. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah malam ini ada orang minta ampun, saya akan memberi ampunan. Karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar, banyak mengampuni dosa hambanya. Al-Ghafur, At-Tawwab, menerima taubat hambanya. Bayangkan Allah Ta'ala yang menjadikan kita ini, ketika kita berbuat dosa disuruh taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, taubatlah kamu kepada Allah Ta'ala, pada Allah. Nah, wahai orang beriman, semua sudah taubat kita. Inilah kebaikan Allah Ta'ala yang tidak kita jumpai kebaikan pada hamba-Nya. Berapa banyak dosa kita, dosa syirik dan lainnya. Kalau kita berbangun malam istighfar kepada Allah Ta'ala dengan keikhlasan hati, menjauhi perbuatan syirik, kemaksiatan, Allah akan menerima taubat kita. Dan taubat itu sangat penting, karena Allah Ta'ala apabila menghukum tidak sama dengan hukuman manusia. Tapi Allah Ta'ala belas kasihan kepada hamba-Nya. Disuruh orang berbuat maksiat, disuruh istighfar, disuruh taubat. Bukankah ketika kita sudah salam membaca astagfirullah, tapi harus dipahami, bukan yang keluar dari lisan, saya baca astagfirullah ini dosaku apa? Nah,
fi syuhudihi, di dalam persaksiannya, wal istiqali bi, dan di dalam bangunnya malam itu. Ya, jadi Allah Ta'ala mengaturkan doa orang bangun malam dia sholat, ya, kita bisa bangun malam sholat, dan boleh setelah sholat tarawih witir kemudian kita sholat mutlak boleh. Dan sebaiknya kalau kita sholat tarawih dan witirnya itu di masjid. Jangan sampai nanti sholat tarawihnya di masjid dan witirnya pulang, tidak ada dalilnya. Ya, kalau sholat tarawih dan witir langsung bersama jamaah para sahabat. Ya, karena sholat berjamaah subhanallah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Sebagaimana arti yang kita maklumi bersama. Jadi kalau sholat tarawih maka hendaknya menghilangkan was-was syaitan. Kalau bapaknya imamnya agak lama, rukuknya sujud, marah hawa nafsu. Nah, setan kita ini kan kita punya korin kan. Kalau korinnya beliau masuk Islam, kalau korin kita masih kufur. Ketika terlalu lama mencari masjid yang cepat. Tapi kalau ke pasar tidak mau 5 menit, maunya 9 jam 10 jam. Adzan pun tidak, yaitu pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi kesalahan kita. Sholat itu puncaknya kebaikan. Bahkan besok pada hari kiamat dia ditanya tentang sholat itu. Keutamaan sholat sunnah akan yaitu menambal, ya, ketika kita lupa sholat wajib. Sholat sunnahnya akan memenuhi kekurangan kita sholat wajib. Apalagi itu sholat tarawih. Dan beliau tidak pernah sholat malam berjamaah kecuali sholat tarawih. Ya. Pertama ketika sholat di masjid banyak, kedua tambah banyak lagi, ketiga harinya tambah banyak, sehingga beliau khawatir sholat tarawih ini hukum yang menjadi wajib, beliau tidak sholat di masjid, menunggu. Nah, ketika sudah ada keterangan tidaklah merupakan wajib sholat tarawih, beliau masuk ke masjid lagi. Subhanallah, yaitu uswah yang harus kita pahami. Akhlak yang sangat mulia yang beliau berikan kepada Rasulullah, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa anta akhil muslim? Bagaimana dengan dirimu wahai saudaraku muslim? Begitu Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya, ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya lalu akan datang, masih juga sholat tarawih. Bahkan sudah sampai bengkak kaki beliau itu. Ya, sampai bengkak. Sampai Aisyah beritahu, wahai Nabi, bukankah baginda telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, yaitu dahulu dan akan datang. Mengapa beliau sholat malam sampai bengkak kaki? Apa jawabnya beliau? Afala akunu abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jawabnya orang punya ilmu dan mengenal manfaatnya sholat. Jawabnya begini, ya Ais, apakah saya tidak senang menjadi hamba yang bersyukur? Sudah diampuni dosanya, nah, dan mendapatkan pada yang banyak, tetapi masih sholat malam sampai bengkak kakinya. Bahkan juga sampai 100 ayat lebih yang dibaca oleh beliau. Ya, kita kalau tarawih biasanya baca surat pendek-pendek. Itu sudah kalau baca sedikit sudah dikira. Tapi kalau orang dagang lama nggak ada deh. Ya, nah ini kesalahan. Jadi jangan sampai kita mendeheli. Ya itu orang lain sudah sholat. Ya, kecuali kalau orang sujud lama sekali mungkin mengantuk imamnya. Baru kita bersabar. Isbiru wa sabiru. Dan karena sholat ini puncaknya amal. Tidak kita jumpai hukum Islam yang paling banyak kita kerjakan melainkan sholat. Tuhyi sunnata nabiyata. Ya mana hai orang muslim, dan kamu menghidupkan sunnah nabimu. Wa tukhalifu sunnata ahlil kitab. Dan kamu harus menyelisihi
dari kita ini meninggalkan sahur. Dan kalau perlu, kalau kecapean ya tidak mengapa, kita punya jam, punya api ya, dan jam berapa, dan kalau sudah dibangun oleh Allah Ta'ala jangan tidur lagi. Karena kita dibangun di jam 2 masih jam 2, jam 3 dibangun masih jam 3, tidak boleh. Alhamdulillah sampai di sini sahabat. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.